Saat berjalan-jalan di ladang belakang rumah sore itu, aku tidak pernah menyangka akan menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Awalnya aku hanya mendengar suara decitan kecil, sangat samar, hampir tertelan oleh suara angin yang bertiup di antara rerumputan. Karena penasaran, aku pun mulai mencari sumber suara itu. Aku menyibak rumput-rumput tinggi, mataku awas mencari-cari. Dan di sanalah dia, di dasar sebuah cekungan tanah, sesosok makhluk kecil yang berbulu halus sedang gemetaran. Matanya yang besar dan bulat menatapku dengan tatapan yang seolah penuh dengan rasa takut dan kebingungan. Itu adalah seekor bayi burung hantu. Dia begitu kecil, mungkin tidak lebih besar dari telapak tanganku. Bulu-bulu bayinya masih sangat halus dan berwarna putih keabu-abuan. Sepertinya dia terjatuh dari sarangnya. Aku melihat ke sekeliling, mencari sarang atau induknya di pohon-pohon terdekat, tapi tidak ada tanda-tanda sama sekali. Hari mulai gelap, dan aku tahu meninggalkannya di sini sendirian sama saja dengan membiarkannya dalam bahaya. Predator malam atau cuaca dingin bisa dengan mudah merenggut nyawanya yang rapuh. Dengan hati-hati, aku mengambilnya menggunakan jaketku. Dia terasa begitu ringan dan rapuh. Saat aku mengangkatnya, dia hanya berkedip perlahan, seolah pasrah. Perjalanan membawanya pulang adalah awal dari sebuah petualangan yang tidak terduga. Aku menamainya Bubo, terinspirasi dari nama ilmiah burung hantu. Tugas pertamaku adalah membuatkan rumah sementara untuknya. Aku mengambil sebuah kotak kardus besar, melapisinya dengan handuk lembut dan beberapa ranting kering agar dia merasa seperti di sarang sungguhan. Aku juga menaruh botol berisi air hangat yang dibungkus kain di salah satu sudut kotak untuk menjaganya tetap hangat sepanjang malam. Melihatnya meringkuk nyaman di dalam kotak itu, hatiku terasa sedikit lebih tenang. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Merawat bayi burung liar bukanlah hal yang mudah. Aku menghabiskan malam itu dengan meneliti di internet. Apa makanan bayi burung hantu? Bagaimana cara memberinya makan? Seberapa sering dia harus makan? Aku belajar bahwa mereka adalah karnivora, dan di alam liar, induknya akan memberinya serangga atau hewan-hewan kecil. Tentu saja aku tidak bisa melakukan itu. Akhirnya, aku menemukan informasi bahwa daging ayam mentah tanpa tulang dan kulit yang dipotong kecil-kecil bisa menjadi alternatif sementara. Paginya, dengan perasaan sedikit gugup, aku mencoba memberinya makan menggunakan pinset. Awalnya Bubo menolak, dia hanya menutup matanya rapat-rapat, tapi aku tidak menyerah. Dengan sabar, aku menyentuhkan potongan daging kecil itu ke paruhnya berulang kali. Akhirnya, dia membuka paruhnya sedikit dan menerima suapan pertamanya dariku. Itu adalah momen kemenangan kecil yang luar biasa bagiku. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas yang sama. Memberinya makan setiap beberapa jam, membersihkan kotaknya, dan yang terpenting hanya menemaninya. Aku akan duduk di samping kotaknya sambil mengerjakan PR atau membaca buku, dan dia akan menatapku dengan mata besarnya yang penuh rasa ingin tahu. Perlahan, dia mulai terbiasa dengan kehadiranku. Suara decitannya yang tadinya penuh ketakutan, kini berubah menjadi sapaan setiap kali aku mendekat. Kami membangun sebuah ikatan yang unik, sebuah persahabatan tanpa kata-kata. Aku menjadi induk pengganti baginya, dan dia menjadi teman kecilku yang paling berharga. Aku sering berbicara dengannya, menceritakan hariku, meskipun aku tahu dia tidak mengerti. Tapi melihat caranya memiringkan kepala seolah mendengarkan, itu sudah cukup bagiku. Minggu demi minggu berlalu, Bubo tumbuh dengan cepat. Bulu-bulu halusnya mulai digantikan oleh bulu-bulu dewasa, yang lebih kokoh dengan corak cokelat yang indah. Dia mulai mengepakkan sayapnya, melatih otot-ototnya di dalam kotak, yang terasa semakin sempit baginya. Aku tahu waktunya akan segera tiba. Waktu di mana aku harus melepaskannya kembali ke alam liar, tempatnya yang sesungguhnya. Perasaan ini campur aduk. Di satu sisi, aku sangat bahagia melihatnya tumbuh kuat dan sehat. Tapi di sisi lain, membayangkan harus berpisah dengannya membuat hatiku terasa berat. Dia bukan lagi sekadar burung hantu yang kutemukan. Dia sudah menjadi bagian dari keluargaku. Aku mulai membawanya keluar ke halaman belakang setiap sore. Awalnya aku hanya membiarkannya bertengger di lenganku, merasakan angin dan melihat dunia luar yang luas. Kemudian, aku mulai melatihnya terbang jarak pendek. Dari tanganku ke dahan pohon terdekat,
Lalu kembali lagi. Dia adalah murid yang cerdas. Setiap kali dia berhasil terbang lebih jauh, aku akan memberinya hadiah potongan daging kesukaannya. Kami melakukannya setiap hari, memperkuat sayapnya dan mengasah insting alaminya. Aku melihat sorot mata yang berbeda padanya sekarang. Sorot mata seekor pemburu, bukan lagi bayi yang tak berdaya. Dia mulai memperhatikan serangga yang terbang atau suara gemerisik di semak-semak. Alam memanggilnya pulang. Hingga tibalah hari itu. Sebuah sore yang cerah dengan langit yang biru bersih. Aku tahu ini saatnya. Dengan berat hati, aku membawa Bubo ke ladang tempat aku pertama kali menemukannya. Aku berjongkok dan meletakkannya di lenganku untuk terakhir kalinya. Aku mengelus kepalanya dengan lembut. Kamu sudah besar dan kuat sekarang, Bubo. Ini duniamu. Pergilah, jadilah raja di langit malam. Dia menatapku dalam-dalam dengan mata emasnya, seolah mengerti setiap kata yang kuucapkan. Dia berkedip perlahan, lalu mengepakkan sayapnya dengan kuat. Angin mengangkat tubuhnya, dan dalam sekejap, dia sudah melesat ke angkasa. Aku berdiri di sana, menatapnya terbang semakin tinggi dan semakin jauh. Dia berputar sekali di atasku, mengeluarkan suara "huu, huu" yang dalam dan merdu, seolah mengucapkan selamat tinggal. Lalu, dia terbang menuju deretan pohon di kejauhan dan menghilang di baliknya. Air mata mengalir di pipiku, tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kebahagiaan dan kebanggaan. Aku telah melakukan hal yang benar. Aku telah memberinya kesempatan kedua untuk hidup bebas sebagaimana mestinya. Meskipun Bubo telah pergi, kenangannya akan selalu ada di hatiku. Pengalaman ini mengajarkanku banyak hal tentang tanggung jawab, kasih sayang tanpa syarat, dan keindahan dari melepaskan. Terkadang, cinta yang paling besar adalah ketika kita mampu membiarkan seseorang atau sesuatu pergi untuk kebaikannya sendiri. Sampai hari ini, setiap kali aku mendengar suara burung hantu di malam hari, aku selalu tersenyum dan bertanya-tanya, apakah itu Bubo yang sedang menyapaku dari kejauhan? Aku harap dia hidup bahagia di luar sana, terbang bebas di bawah cahaya bulan. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa satu tindakan kebaikan kecil bisa memberikan dampak yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah menonton perjalanan singkatku bersama Bubo. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kita bisa terus berbagi lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.